Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Begitu Terharunya Mendengar Kabar Mengejutkan Ini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Pisces, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Empress. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hermit. Oke? Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Begitu terharunya mendengar kabar mengejutkan ini. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hermit. Nah, di kartu ini menggambarkan, sepertinya kamu akan segera mendapatkan kejutan-kejutan besar di dalam kehidupanmu, baik dalam bentuk kemudahan, baik dalam bentuk peluang, ataupun dalam bentuk balas budi, sehingga beberapa dari orang ataupun lingkungan yang mungkin selama ini terkoneksi dengan dirimu, yang mungkin selama ini merasa banyak mendapat manfaat baik setelah bergaul, setelah berkomunikasi, setelah bersosialisasi dengan dirimu, sehingga mereka mulai menawarkan peluang, kesempatan, bahkan beberapa di antaranya ada yang mempercayakan pekerjaan, bisnis, dan usaha untuk kamu jalankan, untuk kamu melakukan pekerjaan ini. Nah, kenapa? Kejutan, kabar yang begitu mengharukan ini bisa kamu dapatkan. Nah, mungkin ini karena kamu selama ini telah mampu melihat ke dalam dirimu, mampu berkaca dan bercermin terhadap dirimu. Kamu ingin selalu melakukan kebaikan-kebaikan, serta kamu ingin selalu memberi contoh yang baik dimanapun kamu berada. Kamu selalu ingin mengayomi di saat kamu berada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin, lingkungan tersebut adalah lingkungan anak-anak muda, lingkungan yang umurnya jauh di bawah kamu. Tetapi kamu selalu ingin mengayomi dengan cara memperlakukan mereka dengan baik. Dengan cara ingin selalu memberi contoh-contoh yang baik. Serta kamu tunjukkan bagaimana cara berempati, cara bersosialisasi yang sopan, santun, serta saling tolong-menolong. Nah, mungkin hal inilah yang membuat mereka saat ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran berharga dari contoh-contoh baik, dari perbuatan baikmu selama ini. Jadi seketika di antara mereka beberapa sudah ada yang berhasil, sudah ada yang memiliki kehidupan yang bisa dikatakan baik atau mapan, dan seketika itulah mereka terfikir kembali kepada dirimu. Mereka kembali mencari kamu, dan mereka, beberapa di antaranya mulai menawarkan peluang, menawarkan kesempatan, mempercayakan pekerjaan atau bisnis dan usaha untuk dijalankan oleh kamu.
Ataupun mereka sekedar mencari link, mencari jaringan untuk mempromosikan kamu agar bisa mendapatkan job, agar bisa mendapatkan pekerjaan, bisnis dan usaha yang mungkin lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Sehingga terjadilah perubahan, peningkatan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu. Nah, ini karena kamu mampu melihat ke dalam dirimu. Karena kamu sadar siapa dirimu. Karena kamu sadar jati diri kita sebagai makhluk sosial. Makanya kamu ingin selalu berbuat baik. Kamu ingin selalu membantu orang. Selalu memberikan contoh-contoh baik. Dan selalu ingin bertukar pikiran, beradu ide dan gagasan. Ya, dengan ide dan gagasan yang sangat positif. Sehingga dapat membantu tumbuh kembang. Sehingga dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan ya kualitas antara kamu dan lingkungan sosialmu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ide-ide yang kreatif. Nah, mungkin inilah ya hal yang begitu membuat kamu terharu, begitu membuat kamu terenyuh bahagia ya, karena ada kabar yang begitu mengejutkan, karena ada peluang dan kesempatan, ataupun bisa dikatakan ini sebuah keberkahan yang tidak pernah kamu sangka-sangka akan hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, meskipun selama ini kamu begitu sulit, kamu mengalami kesulitan di bidang perekonomian, ya mungkin karena ada pekerjaan, bisnis, dan usaha yang tidak berjalan dengan sesuai, ya, tetapi kamu selalu ingin melakukan yang terbaik. Di saat kamu berkomunikasi, di saat kamu bersosialisasi, kamu selalu tampilkan, contohkan hal-hal baik. Nah, inilah ya cikal bakal yang membawa keberkahan, yang membawa keberuntungan hadir ke dalam kehidupanmu karena perbuatan baikmu selama ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jelas di sini kamu tidak pernah ragu-ragu. Di sini kamu tidak pernah bingung dan galau di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bisnis dan usaha, ataupun di dalam berbagi kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga kamu benar-benar telah temukan keseimbangan di dalam dirimu. Kamu bisa seimbangkan antara pemikiran, hati, logika, perbuatan, dan juga caramu berkomunikasi. Sehingga kamu mulai mampu ya memberikan yang terbaik yang kamu bisa, yang kamu punya untuk hal apapun, untuk berbagai macam kegiatanmu di lingkungan manapun kamu berada saat ini. Nah, jadi kamu benar-benar adalah seseorang yang tidak pernah ragu-ragu ya di dalam menanamkan kebaikan, di dalam melakukan perbaikan-perbaikan, maupun di dalam mencontohkan hal-hal baik, hal-hal bermanfaat dimanapun kamu berada. Seperti ya selalu ingin membicarakan topik-topik yang menarik, selalu memiliki ide dan gagasan yang cemerlang untuk sama-sama dibahas, untuk sama-sama didiskusikan, sehingga banyak membawa manfaat baik di tengah-tengah lingkunganmu, baik lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, ataupun lingkungan yang lainnya. Oke, itulah kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, kamu sangat bersyukur saat ini. Kenapa kamu sangat bersyukur? Karena kehidupanmu benar-benar jauh dari kebohongan, ya. Lingkungan tempat kamu bekerja, lingkungan tempat kamu berbisnis, lingkungan sosialmu, ya, benar-benar banyak terserap energi positif, benar-benar jauh dari kebohongan, benar-benar jauh dari perbuatan tidak baik, benar-benar jauh dari konspirasi jahat yang menyebabkan kerugian kamu ataupun kerugian orang lain. Karena apa? Karena kamu selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dimanapun kamu berada. Kamu sangat terbuka dan jujur dikala berbisnis, dikala bekerja, ya, dikala bersosialisasi. Kamu selalu ingin menanamkan hal-hal positif, ya. Apapun itu kegiatan kamu, sehingga saat ini kamu benar-benar merasa puas, benar-benar merasa lega dan bangga ya atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Benar-benar jauh dari kebohongan, benar-benar jauh dari perbuatan sembunyi-sembunyi yang tidak baik yang dilakukan di belakang kamu ataupun dilakukan di belakang kelompokmu, di belakang lingkungan sosialmu.
Nah, jadi saat ini tidak ada lagi miskomunikasi, ya, tidak ada lagi kecurangan, ya, tidak ada lagi persekongkolan yang tidak baik untuk memanfaatkan seseorang atau untuk memanfaatkan golongan, kelompok, begitu ya. Sehingga banyak hal-hal positif, banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam kehidupanmu maupun di lingkungan dimanapun kamu berada. Sehingga saat ini, di saat kamu menemukan kemajuan, mendapatkan peningkatan dalam kehidupan dengan adanya peluang, dengan adanya kesempatan. Nah, inilah ya waktunya kamu untuk selalu memberikan yang terbaik. Waktunya kamu untuk selalu memberi contoh-contoh baik kepada lingkungan dan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini mungkin salah satu faktor, ya, di mana kamu selalu kehidupanmu selalu diberkahi. Oke, kamu adalah seseorang yang ingin dan mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu bisa di dalam membahagiakan orang lain, di dalam berbagi, ataupun di dalam melakukan pekerjaan, melakukan bisnis, ataupun melakukan kegiatanmu sehari-hari. Jadi kamu orangnya sangat totalitas, sangat ingin memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk hal apapun. Tetapi ada kebahagiaan yang tersendiri yang kamu rasakan saat ini, yaitu di saat kamu mampu memberikan yang terbaik yang kamu punya untuk melihat senyum bahagia, untuk membahagiakan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, pasanganmu, kedua orang tuamu. Nah, setelah melihat senyum bahagia dari mereka, itulah kebahagiaan tersendiri yang tiada tara rasanya, yang tiada hingga, ya, begitu bahagia kamu rasakan saat ini. Nah, jadi dengan selalu memberikan yang terbaik yang kamu punya untuk hal apapun, maka kehidupanmu akan semakin berkah, maka kamu akan merasa semakin bahagia dan merasa semakin meningkatnya kualitas di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, akan tumbuh rasa nyaman, rasa aman, dan rasa bahagia kembali di dalam kehidupanmu. Di mana kamu mulai mampu memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Di mana kamu mampu memenuhi kebutuhanmu sendiri. Dan di mana kamu akan lebih mampu banyak untuk berbagi, banyak untuk membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitarmu. Makanya kehidupanmu akan terasa sangat nyaman, akan terasa sangat aman, tentrem, dan kamu akan makin happy dan bahagia ke depannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi kamu telah mampu nih keluar dari keterbatasan berpikir, ya, dari sempitnya pemikiran, ya, dari keterjebakan oleh hal-hal negatif, karena kamu selalu memiliki orang-orang dan lingkungan, ya, yang positif, yang selalu mensupport, yang selalu membantu, yang selalu memberi ide dan gagasan yang baik. Nah, jadi di saat kamu mengalami pemikiran yang sempit, bisa dikatakan suntuk, sumpek, ya, nggak bergairah, nggak bersemangat. Nah, di saat itulah lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu selalu hadir untuk support, selalu hadir untuk membantu, selalu hadir untuk mencari ide dan gagasan yang lain agar kamu mampu nih, ya, bersemangat kembali, agar kamu mampu mendapatkan kepercayaan diri kembali, mendapatkan pemikiran yang terbuka kembali untuk melakukan setiap aktivitasmu. Nah, mungkin inilah perbuatanmu yang kamu lakukan dulu, ya, di saat kamu memberikan contoh, di saat orang-orang dan lingkungan sekitarmu mengambil contoh baik dalam dirimu. Nah, jadi kamu selalu ingin mencari jalan keluar, ya, selalu mencontohkan yang baik, selalu menuntun pemikiran mereka ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Sehingga di saat kamu juga mengalami hal itu, nah, inilah andil mereka untuk berbuat baik, untuk membalas, ya, apa yang kamu telah lakukan terhadap mereka. Oke, kita lanjut ke kartu yang keenam. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan di mana kamu telah berhasil bertransformasi ataupun telah berhasil, ya, merubah kehidupanmu yang lalu, ya, kehidupan yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja.
ada ekonomi yang sulit, ya, ada pekerjaan yang bisa dikatakan tidak maju, tidak mundur, berjalan di tempat begitu ya. Tetapi kamu mampu, ya, mencari hal baik, mencari celah, mencari harapan dan kemajuan dari hal itu semua karena kamu ingin selalu gigih, ingin selalu tekun di dalam menjalankan setiap aktivitasmu. Nah, jadi kamu mulai mampu membalikkan keadaan di saat kamu benar-benar gigih, di saat kamu benar-benar tekun dan telaten di dalam menjalani semua aktivitasmu. Dan di saat kamu menemukan jalan yang terang, di saat kamu menemukan peluang dan kesempatan, dan di saat itulah kamu mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga terjadilah perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat kamu mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan, mengalami kegagalan di dalam pekerjaan, bisnis, dan usaha, tidak membuatmu pantang surut ke belakang, tidak menghilangkan semangatmu, justru kamu makin gigih, makin ingin menambah skill dan kemampuanmu, makin ingin melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap aktivitasmu, sehingga kamu mulai mampu membalikkan keadaan menjadi jauh lebih baik dan menjadi jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, Pisces, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Pisces, ya, akan segera mampu ataupun akan segera mendapati kabar bahagia, akan segera mendengar kabar mengejutkan ini, yaitu kamu banyak mendapat support, banyak mendapat bantuan, banyak mendapat peluang dan kesempatan baik, sehingga kamu mampu mengeksekusi dengan sangat baik dan terjadilah peningkatan dan kemajuan serta kebahagiaan kembali ke dalam kehidupanmu dan akan membuatmu begitu terenyuh, terharu, bahagia. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.